Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya Mas Mago. Ya, Selamat siang sebelumnya. ya selamat siang juga Mas Faril. Sebelumnya terima kasih sudah mau datang di podcast saya ya. Di podcast kali ini kita akan membahas Mas. Tentang moderasi beragama berbasis pesantren salaf. Sebelumnya sampean sudah tahu moderasi beragama itu? Moderasi beragama. Tadi moderasi beragama berbasis pesantren salaf Mas ya? Iya. Ya saya nggak tahu Mas ya. Kira-kira gimana Mas moderasi beragama itu? Jadi gini Mas, sebelumnya moderasi beragamanya dulu. Moderasi beragama itu adalah cara pandang kita terhadap sikap praktik beragama orang lain, baik itu agama lain ataupun dalam agama kita sendiri. Oh, jadi cara pandang kita terhadap orang lain, baik itu di agama kita sendiri maupun di agama orang lain yang berbeda gitu Mas ya? Contohnya kira-kira seperti apa Mas contohnya Mas? Ya, kita lanjut ya, ngomong-ngomong tentang contoh di kehidupan sehari-hari itu kita sudah diajarkan tentang moderasi beragama. Contohnya yaitu saling rukun baik dalam berbeda agama, berbeda aliran misalkan. Jadi gitu Mas Mago. Oh, itu jadi sedikit contoh dari moderasi beragama ya Mas ya? Iya. Lalu kalau kita sambungkan ke pesantren salaf kira-kira bagaimana Mas? Jadi ngomong-ngomong contoh moderasi beragama, sebenarnya kita itu sudah diajarkan baik dimanapun, baik di sekolah, di pesantren, itu sudah diajarkan dan sudah menerapkan moderasi beragama tersebut. Misalnya kita hidup di sekolah di sekolah umum. Nah, kita tidak perlu mengajak yang berbeda agama untuk ikut sama kita, seperti ikut Jumatan, nggak usah seperti itu. Jadi kita harus memiliki pandangan. Nah, jadi kita harus menghormati dalam moderasi beragama tersebut. Jadi gitu Mas Mago. Oh ya, jadi sebenarnya hampir sama ya Mas ya. Seperti kalau di pesantren salaf, tadi kan temanya adalah moderasi beragama dalam lingkup berbasis pesantren salaf. Jadi kalau dalam pesantren salaf itu kasus-kasusnya itu ketika ada musyawarah atau ada event lajnah bahthul masail, itu antara kubu A dan kubu B dan kubu C dan seterusnya itu mereka itu saling mengutarakan pendapat yang berbeda-beda, tapi mereka itu tidak merendahkan pendapat yang lain, pendapat dari kubu lain yang berbeda. Mereka menganggap pendapat yang mereka miliki adalah pendapat yang benar, tapi mereka tidak merendahkan pendapat yang lain. Mungkin kasusnya kalau di pesantren seperti itu Mas. Gimana? Oh, bisa jadi begitu Mas Agung. Saya pernah baca di artikel moderasi beragama berbasis pesantren salaf itu. Jadi gini, di pesantren salaf itu kita diajarkan untuk tidak selalu membenarkan dan tidak selalu menyalahkan ajaran yang lain. Jadi kita di pesantren salaf itu diajarkan tawasud, mengambil tengah-tengah, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita tidak selalu ambil yang baik dan tidak mengambil yang buruk juga, ngono. Karena gini, di Indonesia ini kan negara, jadi di Indonesia ini kita sangat menjunjung tinggi toleransi. Jadi kesimpulan dari perbincangan kita di siang hari ini kira-kira apa Mas? Nah, bisa diambil kesimpulannya ya. Jadi kita dalam menerapkan moderasi beragama ini tidak boleh merasa selalu benar dan tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Oh, jadi gitu Mas ya. Oh ya, Iya. masuk. Mungkin cukup Mas, cukup dari sini pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mampir ke podcast saya. Ya, sama-sama Mas Fadil. Lain kali bisa dilanjut. Nanti kita berbincang lagi di
lain waktu. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.